Dan Jakarta kembali kepung banjir Selasa siang hingga sore. Banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Kedua, Cakung Timur terendam banjir. Help, tenggelam. Inilah masyarakat yang buang sampah sembarangan. Siapa masyarakat itu? Mbak, kamu buang sampah sembarangan. Kamu nih mahasiswa loh. Saya viralin kamu. Ini tuh jadi penyebab banjir. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan berita mengenai banjir yang terjadi di Jakarta. Akhir-akhir ini, pemberitaan tentang banjir di Jakarta semakin meningkat dan menjadi perhatian masyarakat luas. Banjir yang terjadi tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan mengabarkan sekaligus membahas perkembangan, penyebab, serta dampak dari banjir yang terjadi di Jakarta pada saat ini. Sebanyak 46,2% responden pernah mengalami banjir dan 100% telah memperoleh informasi terkait banjir. Dengan 84,6% dapatkan melalui media sosial. Dalam kesiapsiagaan 61,5% menyiapkan barang penting, 84,6% mengutamakan keselamatan diri, 92,3% aktif mencari informasi, dan 76,9% mengikuti arahan pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat kesiapsiagaan yang cukup baik dalam menghadapi bencana banjir. Dengan ini, kami mengumpulkan data-data dengan kuesioner. Yang pertama apa aja sih? Pertama, menyusun indikator dan kisi-kisi pertanyaan berdasarkan tujuan esai yang dilakukan di CLO kami dengan mata kuliah Pancasila. Yang kedua, mengembangkan instrumen kuesioner secara terstruktur dalam Google Form. Ketiga, melakukan distribusi tautan dan memberikan penjelasan terkait tujuan dan konteks penelitian kami. Karena memang masalah banjir di Jakarta ini benar-benar harus kami hadapi. Dan kelima, mengunduh dan mengolah data dalam format spreadsheet untuk analisis lebih lanjut. Hal ini kami lakukan agar nantinya masyarakat di Jakarta bisa mendapatkan solusi yang benar-benar efektif. Terima kasih. Dari semua permasalahan tadi, aspek utama dalam kuesioner meliputi 1. Karakteristik responden, mengidentifikasi profil dasar responden seperti tingkat semester. Kemudian pengalaman terhadap banjir. Aspek ini bertujuan untuk mengukur pengalaman langsung responden terhadap keadaan banjir atau kejadian banjir, termasuk frekuensi kejadian yang pernah dialami. Kemudian yang ketiga, paparan informasi banjir. Aspek ini menganalisis intensitas akses informasi, jenis media yang digunakan, serta tingkat literasi kebencanaan responden. Selanjutnya, poin keempat, kesiapsiagaan individu. Aspek ini mengidentifikasi tindakan yang dilakukan sebelum dan saat terjadi banjir. Poin yang selanjutnya, poin kelima, perilaku sosial berbasis nilai. Aspek ini mengukur implementasi nilai-nilai sosial seperti gotong royong, kepedulian, keadilan, dan tanggung jawab dalam konteks kebencanaan. Terakhir, poin yang keenam, persepsi terhadap penyebab dan solusi. Aspek ini bertujuan untuk menggali pemahaman responden mengenai faktor penyebab serta solusi yang dianggap efektif. Analisis terhadap aspek ini mencerminkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap permasalahan. Hasil yang kami dapatkan menunjukkan bahwa mahasiswa berpotensi sebagai agen perubahan melalui perilaku adaptif dan sosial. Dalam situasi banjir, 84,6% responden mengutamakan keselamatan bersama. 61,5% bekerja sama dengan lingkungan sekitar dan 53,8% terlibat dalam musyawarah. Hal ini mencerminkan implementasi nilai kolektif dalam menghadapi bencana. Nilai yang paling dominan adalah yang pertama, kepedulian terhadap sesama sebesar 84,6%, yang kedua gotong royong 84,6%, tiga keadilan tanggung jawab 61,5%. Namun masih terdapat 7,7% responden yang tidak terlibat dalam kegiatan sosial, yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai belum merata. Dari sisi persepsi, responden menilai penyebab utama banjir adalah 1. Kurangnya kesadaran, 2. Sampah di saluran air, 3. Sistem drainase buruk. Sedangkan solusi yang dianggap paling efektif meliputi 1. Perbaikan dari drainase,
kedua, penegakan aturan lingkungan. Tiga, kerjasama pemerintah dan masyarakat. Empat, edukasi masyarakat. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami aspek teknis, tetapi juga menekankan pentingnya perubahan perilaku dan kolaborasi sosial. Banjir di Jakarta merupakan permasalahan serius yang disebabkan oleh kombinasi faktor lingkungan, sosial, dan infrastruktur. Permasalahan utama meliputi penurunan muka tanah, buruknya sistem drainase, meningkatnya volume sampah di saluran air, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelola lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan banjir tidak lagi menjadi kejadian musiman, tetapi ancaman berulang yang mengganggu aktivitas masyarakat dan memperbesar kerentanan sosial. Proyek riset ini dilakukan dengan menganalisis peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam kesiapsiagaan banjir yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Metode yang digunakan adalah survei kuantitatif deskriptif melalui kuesioner kepada 13 responden mahasiswa. Pengumpulan data difokuskan pada pengalaman kebencanaan, akses informasi, kesiapsiagaan individu, perilaku sosial, serta persepsi terhadap penyebab dan solusi banjir. Tujuannya adalah mengetahui sejauh mana mahasiswa memiliki potensi berkontribusi dalam mitigasi bencana, baik melalui tindakan nyata maupun pembentukan kesadaran sosial. Banjir di Jakarta bukan hanya persoalan lingkungan biasa, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Terlebih kami yang merupakan mahasiswa aktif dari Telkom University Purwokerto yang akan selalu membantu masyarakat di Jakarta. Peduli lingkungan, wujudkan nilai Pancasila.